Ekonomi sedang sulit? Terapkan 9 metode ini agar uang belanja aman. Sebelum lanjut, pastikan semua klik tombol subscribe, share, dan like dulu ya, agar channel ini bisa lebih berkembang, bermanfaat buat lebih banyak teman-teman yang lain. Terima kasih, dan yuk lanjut deh. Halo semua. Coba deh intip grup WhatsApp keluarga atau scroll berita sebentar saja. Rasanya kok nyesek ya melihat harga cabai sama beras yang harganya sudah kayak mau balapan sama cicilan motor. Jujur saja, kondisi ekonomi dunia sekarang ini memang lagi goyah banget dan gak menentu. Yang mana efeknya langsung berasa sampai ke dapur kita yang berasapnya jadi makin irit. Berdasarkan artikel yang aku baca di berita ekonomi terkini, inflasi global memang lagi menekan daya beli masyarakat bawah sampai menengah. Makanya kita para ibu harus putar otak lebih kencang lagi. 9 metode ini merupakan langkah preventif keuangan keluarga yang wajib kita terapkan supaya uang belanja tetap aman dan nyawa dapur tetap terjaga meskipun badai ekonomi menerjang. Yang paling pertama adalah kita harus banget mulai melakukan audit kulkas secara besar-besaran sebelum berangkat ke pasar atau supermarket. Kadang kita itu hobi banget beli bumbu dapur double, karena lupa kalau di pojokan kulkas masih ada stok lengkuas yang sudah mulai bertunas jadi pohon. Dengan cek stok dulu, kita nggak bakal buang-buang uang buat barang yang sebenarnya masih ada. Jadi, fokus saja beli yang benar-benar habis total. Ingat ya Bu, musuh terbesar ibu-ibu itu bukan pelakor, tapi diskon beli 2 gratis 1 untuk barang yang sebenarnya kita nggak butuh-butuh banget. Nomor 2, buatlah daftar belanjaan yang ketat dan jangan sekali-kali berkhianat pada catatan itu hanya karena melihat promo deterjen berhadiah piring cantik. Kalau di catatan cuma tertulis beli sabun mandi dan odol, ya sudah. Itu saja yang diambil tanpa perlu melipir ke lorong camilan yang penuh godaan iman. Aku sering banget niatnya beli garam 1 bungkus. Pulangnya malah bawa 1 keranjang penuh gara-gara lapar mata pas lewat rak skincare. Padahal kalau kita disiplin sama daftar belanja, uang sisa itu bisa banget buat tabungan darurat. Kalau tiba-tiba gas LPG habis di tanggal tua. Ketiga, beralihlah ke merek lokal atau generik yang harganya jauh lebih ramah di kantong, tapi kualitasnya masih 11-12 sama merek terkenal. Kita seringkali membayar lebih mahal cuma buat biaya iklan di televisi. Padahal fungsi sabun cuci piring ya sama saja buat menghilangkan lemak membandel di hati. Maksudnya di piring? Jangan gengsi kalau sabun cucinya nggak ada wangi bunga sakura dari Jepang. Yang penting piring bersih dan uang di dompet nggak ikut bersih licin. Menghemat beberapa ribu rupiah dari setiap item belanjaan itu, kalau dikumpulkan sebulan bisa buat beli paket data yang lumayan besar loh. Keempat, terapkan sistem menu mingguan supaya kita nggak bingung mau masak apa, yang berujung pada order makanan online karena malas berpikir. Memasak sendiri di rumah itu jauh lebih hemat daripada jajan di luar yang harganya sudah termasuk pajak dan ongkos kirim yang bikin dompet menangis. Misalnya hari Senin masak tempe orek, Selasa sayur lodeh, dan Rabu telur balado. Jadi semua bahan yang dibeli di pasar pasti terpakai tanpa ada yang membusuk sia-sia. Ibu-ibu itu kalau sudah ketemu aplikasi pesan antar makanan, jempolnya suka hilaf mencet menu promo, padahal isi kulkas masih penuh. Kelima, cobalah untuk belanja di pasar tradisional pada waktu yang tepat. Biasanya sih menjelang pasar mau tutup, karena harganya suka banting setir. Para pedagang biasanya pengen cepat pulang, dan daripada barangnya layu, mereka suka kasih harga miring atau bonus tambahan kalau kita pintar merayu. Tapi ya jangan kebangetan juga nawarnya, sampai pedagangnya mau menangis. Kita harus tetap adil, karena mereka juga sedang berjuang di tengah ekonomi sulit. Belanja di pasar tradisional juga melatih otot tangan kita supaya makin kuat bawa tentengan belanjaan yang beratnya mengalahkan beban hidup. Keenam, stop hobi belanja barang perintilan yang fungsinya cuma buat pajangan estetika di dapur, tapi jarang banget dipakai buat masak beneran. Kadang kita suka tergiur beli wadah bumbu yang seragam dan lucu-lucu.
biar kayak rumah selebgram. Padahal pakai bekas toples selai juga fungsinya sama saja. Uang yang dipakai buat beli barang estetik itu lebih baik dialokasikan buat beli protein hewani, seperti telur atau ayam buat anak-anak di rumah. Estetika itu nggak bikin kenyang, Bu. Yang bikin kenyang itu nasi hangat sama sambal terasi yang mantap jiwa. Ketujuh, gunakan uang tunai saat belanja kebutuhan harian daripada pakai kartu debit atau dompet digital yang tinggal scan saja. Rasanya kalau pakai uang fisik itu ada rasa sakit hati yang nyata saat mengeluarkan lembaran uang dari dompet, jadi kita bakal lebih mikir 2 kali. Berbeda kalau cuma gesek atau scan, rasanya uang itu nggak habis-habis. Sampai akhirnya kita kaget lihat saldo di aplikasi tinggal 2 perak saja. Kontrol diri adalah kunci utama supaya uang belanja nggak habis di minggu pertama. Sementara bulan masih panjang membentang. Lalu yang nomor 8 adalah ajak seluruh anggota keluarga untuk mulai hemat energi di rumah, seperti mematikan lampu atau kipas angin kalau nggak dipakai. Tagihan listrik yang membengkak itu seringkali jadi pencuri uang belanja yang enggak kita sadari. Padahal kalau bisa hemat kan lumayan buat tambah uang jajan. Edukasi anak-anak dan suami supaya nggak jajan sembarangan di luar dan lebih menghargai masakan ibu yang penuh cinta dan keringat ini. Kerja sama tim dalam keluarga itu penting banget buat menghadapi situasi ekonomi dunia yang lagi nggak asyik kayak sekarang. Nomor 9 atau yang terakhir adalah selalu sisihkan uang receh sisa kembalian ke dalam celengan khusus yang nggak boleh dibuka sebelum darurat. Jangan remehkan uang 200 atau 500 perak, karena kalau dikumpulkan setahun bisa buat bayar pajak motor, atau beli baju lebaran sederhana. Seringkali kita menyepelekan recehan, padahal mereka adalah penyelamat saat dompet benar-benar kering kerontang di akhir bulan nanti. Intinya kita harus lebih cerdik dari tikus dapur dalam mengelola setiap rupiah yang masuk ke dalam kantong kita masing-masing. Jadi ibu itu tugasnya berat banget. Sudah kayak ahli strategi perang, tapi medannya adalah rak piring dan dompet belanjaan. Kita harus sadar kalau situasi sekarang menuntut kita untuk lebih reflektif dan gak asal mengikuti gaya hidup orang lain yang mungkin lebih beruntung. Sedikit autokritik buat kita semua, kadang gengsi itu yang bikin hidup terasa mahal. Padahal kebutuhan pokok sebenarnya masih bisa kita atur. Mari kita bangun optimisme dan semangat kalau kita pasti bisa melewati masa sulit ini dengan kecerdasan dan kreativitas yang kita punya. Percayalah kalau kita kompak dan disiplin, urusan dapur akan tetap aman dan senyum anak cucu bakal tetap mengembang di meja makan. Tetap semangat ya para pejuang dapur, karena di tangan kitalah kesejahteraan keluarga tercinta dipertaruhkan setiap harinya. Terima kasih Mam semua sudah menemani dan mendengarkan ceritaku sampai akhir. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Jangan lupa share video ini ke teman-teman lain ya.